istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan sharing kegiatan, sharing belajar mengenai pengenalan ya, aperture ya dalam fotografi. Jadi di dalam fotografi itu ada yang namanya segitiga expose ya. Di dalam segitiga expose ya, itu ada tiga bagian. Yang pertama aperture, ISO dan shutter speed. Nah, kali ini kita akan membahas dulu ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan yang namanya aperture. Oke. Jadi buat teman-teman ya yang ingin belajar tentang fotografi, kita harus wajib tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan aperture. Aperture itu adalah diafragma ya dalam lensa ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat ya aperture itu adalah bukaan ya pada kamera lensa, disimbolkan dengan angka seperti f 14, 1.8 ataupun 2 atau 16. Semakin besar angka aperture, maka akan semakin terang gambar yang dihasilkan. Sebaliknya, jika semakin besar angka aperture, maka akan semakin gelap gambar yang dihasilkan. Jadi, semakin kecil angka aperture ya, maka akan semakin terang gambar yang akan dihasilkan. Seperti itu ya. Jika aperture-nya semakin besar hurufnya ya, f 16 misalkan seperti itu, maka cahaya yang akan masuk ke dalam lensa kamera kalian itu akan semakin sedikit ya. Bisa kalian lihat di sini ya, pembukaan dari sebuah diafragma lensa. Itu ya yang dimaksud dengan aperture ya. Kita bisa lihat ya di sini ya. Lanjut lagi. Aperture adalah bukaan lubang ya pada lensa atau diafragma pada lensa kamera kalian. Seperti yang kita tahu ya di sini ya, untuk bisa menghasilkan sebuah foto, kamera akan bekerja dengan menangkap sebuah cahaya ya. Dari objek tersebut kita ambil objek ya, objek pada sebuah foto atau gambar atau hasil yang akan kalian ambil ya, kamera akan bekerja dengan menangkaplah cahaya tersebut ya. Kemudian ya, ketika kita membidik dan mengambil sebuah foto menggunakan kamera, cahaya akan masuk melalui lensa, kemudian cahaya tersebut akan diteruskan menuju sensor kamera. Dan sensor inilah yang kemudian akan bertugas menangkap cahaya itu ya dan diterjemahkan menjadi sinyal tegangan untuk kemudian diolah agar menjadi sebuah proses gambar digital. Nah, seperti itu ya proses dalam sebuah gambar ya, dalam sebuah foto ya dan pada lensa kamera kalian ataupun di HP kalian. Ini ya prosesnya ya. Di samping kanan saya ya, samping kiri kalian juga bisa dilihat ya perbedaannya ya. Jika semakin kecil huruf ya, jika semakin besar huruf ya pada lensa kalian ya, misalnya f 16, maka cahaya yang masuk akan semakin gelap. Nah, contohnya seperti ini ya urutan diafragmanya ya. Kalian bisa lihat ya. Dari f 16 sampai f.14. Seperti itu. Lanjut lagi. Biasanya nilai aperture itu akan ditandai dengan huruf F garing ya, angka misalnya F22, F11 ataupun yang tadi ya yang bisa kalian lihat di sini ya. Terus huruf F pada kamera yang kemudian diikuti dengan angka ya di belakangnya adalah intinya untuk menunjukkan nilai aperture pada lensa kamera tersebut. Nah, sekarang ya, yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan huruf F beserta angka di belakangnya itu? Ya, kita bisa lihat di sini. Arti huruf F pada kamera yaitu besaran bukaan diafragma kalian atau aperture yang menghasilkan pembagian dari panjang fokus lensa atau disebut juga sebagai focal length. Dengan nilai aperture itu sendiri ya, misalnya focal length pada lensa itu adalah 100 mm dan nilai aperture adalah f garing 4, maka itu artinya aperture akan terbuka dengan diameter ya 25 mm. Angka 25 mm ini dibagi dari angka 100 mm
dibagi menjadi 4. Jadi 100 dibagi 4 menjadi 25 milimeter. Itu ya. Jadi jumlah cahaya yang datang ke dalam kamera yang dipengaruhi oleh ukuran aperture ya, yang dikuantifikasikan sebagai angka f. Angka f memiliki nilai standar yang tepat seperti f2, f2.8 dan seterusnya. Jika angka f semakin besar, aperture ditutup dan semakin sedikit cahaya yang akan melewati lensa. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Jadi pada kesimpulannya maka aperture itu semakin kecil angka di belakangnya, maka bukaan diafragma lensa akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin besar angka di belakang F, maka bukaan diafragma lensa akan semakin kecil. Kalau masih bingung, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini ya, sebuah ilustrasi ya. Seperti itu. Ini ada F16, F4.0 dan F2.0. Jadi kalau F-nya 16 ini semakin besar angka, maka yang dihasilkan cahaya yang masuk akan sedikit ya. Seperti ini kira-kira ilustrasinya. Jika ISO-nya tetap ya, ISO-nya 100 dan 100 speed-nya 1,5 detik ya, maka fotonya ini ya. Jadi kita yang akan membedakan di sini adalah aperture dulu ya. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Kemudian kita bisa juga lihat ketika kalian nanti praktek menggunakan handphone ya, maka kita juga harus memahami fungsi dari aperture di HP kamera kalian. Nah, di HP kamera ini kan kadang beda-beda ya, beda merek, beda tipe. Jadi aperture itu ada yang bokeh atau kabur ya, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat, seperti itu ya. Jadi pada intinya ya, aperture itu bekerja pada pengaturan cahaya. Ketika Anda mengambil foto dengan kamera HP, maka aperture akan membuka dan menutup untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang akan masuk ke dalam kamera kalian. Ini mirip dengan bagaimana sih kerja pupil, kerja mata kita ya. Manusia berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam mata, kornea kita ini. Kemudian kedalaman bidang. Selain mengatur cahaya, aperture juga dapat mempengaruhi kedalaman bidang dalam foto. Aperture besar ya, yang tadi ya bisa menghasilkan latar belakang yang kabur atau bokeh, sementara aperture kecil akan menghasilkan latar belakang yang tajam. Jadi semakin latar belakang bokeh ini ya, kalian bisa praktekkan nanti ya. Kemudian Kemudian ini juga ya, pentingnya memahami aperture karena bisa menjadi kontrol kreatif kita juga ya. Untuk memahami aperture memberi Anda kontrol kreatif yang lebih besar dalam fotografi. Dengan mengatur bukaan aperture, Anda dapat mengubah efek artistik ya dalam sebuah foto. Jadi dengan kita memahami dasar aperture ini, maka bukan tidak mungkin kita bisa lebih tahu apa sih yang bagus dari foto ataupun gambar yang akan kita hasilkan ini atau objek yang akan kita ambil gambarnya. Terus pencahayaan yang tepat dengan kita memahami aperture dasar ini ya, eh, aperture ini kan sangat berperan penting ya dalam memastikan pencahayaan yang tepat pada kondisi tertentu ya. Beda di luar, beda di dalam ya, baik di indoor maupun di outdoor ya. Karena ketika Anda berada di tempat yang kurang bercahaya, nah ini kita bisa menyetelnya ya, kita bisa setting bukaan aperture yang besar akan membantu menangkap lebih banyak cahaya. Jadi ketika gelap, aperture apa sih yang cocok buat kalian untuk menangkap sebuah cahaya yang objek yang akan kalian ambil gambarnya seperti itu. Kemudian ya, bagaimana sih memilih aperture yang tepat? Maka keperluan fotografi ya yaitu ya jika Anda ingin mengambil gambar dengan melalui potret ya, latar belakangnya kabur, gunakan aperture besar. Misal f1.8 sampai dengan f2.8. Jika jika fotografi landscape dengan latar belakang tajam, gunakan aperture kecil ya 8 sampai 16. Kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa ya, semakin kita banyak belajar, semakin banyak latihan, maka kita akan semakin memahami
apa sih dari fungsi-fungsi aperture itu. Maka jangan lupa untuk bereksperimen dengan HP kalian ya. Itu aja ya, semoga dengan percobaan-percobaan ini ya, langkah-langkah untuk belajar aperture secara dasar ini ya, bisa menjadi pola pikir kalian bisa memahami ya dari segitiga exposure ini. Jadi kita harus tahu dulu fungsinya apa, digunakan untuk apa, seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.